Pada episode ini, diceritakan awal kepulangan Jong Jinman ke rumah keluarganya, setelah 8 tahun pergi tanpa kabar. Keluarganya mengira Jinman sudah meninggal dunia. Sebab, selama ini dia tak pernah berkunjung ataupun memberi kabar kepada keluarganya. Bahkan, dia juga baru mengetahui, telah memiliki keponakan bernama Jong Jian. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Beberapa hari kemudian, ibunda Jong Jinman meninggal dunia. Dia meminta kakaknya agar jenazah ibu mereka segera diotopsi. Sebab, dia merasa janggal dengan kematian ibunya. Namun, kakaknya tidak setuju. Dia meyakini ibunya meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya. Kakak iparnya meminta Jinman untuk menjaga Jian di rumah. Kemudian, seorang pria berkunjung ke rumah duka. Dia mengaku sebagai teman lama Jinman. Di sisi lain, Jinman masih memikirkan penyebab kematian ibunya. Tiba-tiba, dia mendapat telepon, yang memintanya harus segera pergi ke rumah duka. Jinman meminta Jian untuk tetap di rumah, dan jangan asal membukakan pintu sebelum temannya datang. Mereka membuat teka-teki sebagai kata sandi, jika orang itu bisa menjawab, Jian boleh membuka pintu untuknya. Dan benar saja, seorang pria datang. Jian memberikan teka-teki yang diajarkan pamannya. Namun, pria tersebut justru berhasil membobol kunci pintu rumahnya. Jian sangat ketakutan. Untungnya, teman Jinman datang di waktu yang tepat. Dia seorang tunawicara. Dia meminta Jian untuk menunggunya di kamar. Jian mengintip untuk mengetahui situasi yang terjadi di luar. Dia terkejut melihat teman pamannya dipukuli hingga tangannya dipotong. Kemudian, dia berinisiatif untuk keluar lewat jendela kamarnya. Jian berhasil kabur dan terus berlari. Tiba-tiba, sebuah mobil tak sengaja menabraknya. Kemudian, mereka segera membawa Jian ke rumah sakit. Polisi menghubungi keluarga Jian. Ternyata, kedua orang tua Jian diketahui telah meninggal dunia saat berada di rumah duka. Jian mengalami trauma, dia terus terbayang-bayang tangan teman pamannya. Sejak saat itu, Jian tak bisa bicara. Jian menyadari komplotan tersebut masih mengikutinya. Dia berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Dia masuk ke sebuah ruangan yang ternyata kamar mayat. Jian terpaksa masuk ke mesin pendingin mayat. Di sana, dia terkejut melihat jenazah yang ternyata ibunya. Jian merasa kedinginan hingga pingsan. Sementara itu, salah satu komplotan tersebut masuk ke kamar mayat untuk menangkap Jian. Tak berselang lama, Jinman datang. Dia merasa bersalah atas kematian keluarganya. Kemudian, Jinman menutup mata Jian, agar dia tidak melihat mayat komplotan yang telah mati. 1 bulan kemudian, Jinman memutuskan untuk pindah rumah ke tempat yang lebih aman. Sebab, Jian merupakan satu-satunya keluarga yang masih hidup. Jinman mendidik Jian dengan keras. Walaupun sebenarnya, dia sangat menyayangi Jian. Jinman merasa bersalah dengan kondisi Jian yang tidak bisa bicara akibat trauma yang mendalam. Saat di sekolah, Jian mengalami perundungan karena dia tak bisa bicara. Jian selalu dibantu oleh teman sekelasnya yaitu Bai Jongmin. Suatu hari, Jian dikurung di dalam gudang sekolah oleh teman sekelasnya hingga malam hari. Jian ketakutan, dan kembali halusinasi. Dia berusaha untuk keluar dari gudang. Tak diduga, Jian kembali bisa bicara, dia berteriak memanggil nama pamannya. Jinman segera membuka pintu gudang tersebut. Dia tak menyangka Jian bisa bicara. Sesampainya di rumah, Jinman mengajak Jian makan malam bersama.
Dia merasa senang, Jian sudah kembali normal. Sebelum penyerangan terjadi, para komplotan tentara bayaran berkumpul di markas. Mereka merayakan kematian Jong Jinman. Pak Kim selaku ketua komplotan mengeluarkan chip kode yang tertanam di tangannya. Kemudian, Seongjo menawarkan bonus yang besar apabila anggota lainnya berhasil menangkap atau membunuh Jian. Jian mendapat ancaman pembunuhan melalui pesan singkat di handphone milik pamannya. Selain itu, seorang wanita yang mengaku sebagai guru bahasa pamannya berusaha meyakinkan Jian untuk membukakan pintu untuknya. Namun, Jian tetap tidak mempercayainya, dia meminta wanita tersebut untuk pergi. Sementara itu, Bae Jongmin menemukan informasi penting mengenai akun penjualan pamannya. Mereka menemukan beberapa macam kode sebagai syarat pembelian di toko Mutter Help berdasarkan kualifikasinya. Orang yang memiliki kode merah merupakan pembunuh bayaran. Orang yang memiliki kode ungu merupakan mata-mata. Orang yang memiliki kode kuning merupakan kru pembersih mayat. Orang yang memiliki kode hijau adalah orang yang wajib dilindungi. Di sana, tertulis pemilik kode hijau hanya dua orang yaitu Jong Jinman dan Jong Jian. Jian masih tidak mengerti apa maksud dari semua ini. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan. Mereka terkejut melihat dinding pagar rumahnya hancur berantakan. Kemudian, muncul drone dari segala sisi yang menembaki mereka. Untungnya, Jinman telah merenovasi rumahnya menjadi anti peluru. Tak diduga, komplotan tersebut justru meledakkan jendela rumahnya. Jian dan Jongmin berusaha menyelamatkan diri dari drone yang menembaki mereka. Jongmin bersembunyi di dalam lemari anti peluru. Namun, drone tersebut kembali meledakkannya. Jian dengan cepat menghancurkan drone tersebut.